Kamu sedang menyaksikan podcast Belajar Spiritual bersama Titi Kilau Jiwa. Dan ini merupakan podcast spirituality yang akan mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan spiritual. Spiritual adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang spirit. Siapakah spirit? Adalah kita, makhluk spirit. Berarti spirituality adalah mempelajari tentang manusia dan seluk-beluknya dan apapun yang berhubungan dengan perjalanan jiwa kita. Belajar spiritual yang baik adalah belajar ke dalam, hanya fokus kepada pertumbuhan jiwa kita. Tidak memfokuskan diri kepada hal-hal yang di luar, karena belajar spiritual yang dalam yang baik, goal kita adalah terus membuat frekuensi dari diri kita meninggi, sehingga menjauhi hal-hal yang berfrekuensi rendah. Baiklah, sekarang kita memasuki episode ke-20. Yang akan kita bahas adalah, semakin manusia memiliki kesadaran yang meninggi, maka ia akan lebih mampu menata hidupnya menjadi lebih baik. Baiklah teman-teman Titik Kilau Jiwa, kesadaran adalah sebuah blok-blok pembangun dari kehidupan alam semesta. Di level yang lebih kecil lagi, yaitu kita manusia, kesadaran manusia juga akan membangun realitas kita. Jadi, kualitas kehidupan atau realitas manusia itu pasti berbeda-beda satu dan yang lain. Apa yang membuat kehidupan manusia satu dan lain berbeda? Yaitu tingkat kesadarannya. Ketika seseorang memiliki kesadaran yang semakin terus meninggi, yang terjadi adalah dia akan lebih paham tentang hidup. Dia mengerti apa yang harus dilakukan. Dia bisa memiliki pemahaman yang jauh lebih luas, perspektif lebih tinggi, memiliki bigger picture, sehingga yang terjadi adalah kedalaman pemahaman tentang apa yang sedang dihadapinya. Baik ketika dia harus melakukan sesuatu, memikirkan dulu dari awal, memikirkan sesuatu, lalu dia mencoba untuk menata sebuah rencana dan memilih mana yang harus dipilih, mana yang harus dihindari, lalu menyelesaikan ketika dia menghadapi masalah, dan juga menjadikan nyata apa yang dia inginkan. Jadi ketika kesadaran makin tinggi, dia memiliki tata kelola dan juga ability atau kapasitas untuk merangkai dan juga membentuk realitasnya menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan itu adalah goal spiritual, peningkatan kesadaran. Sering ya dengar kata peningkatan kesadaran. Kenapa ya di spirituality itu selalu membahas goal spirituality, naikkan vibrasi, ya kan, terkoneksi dengan diri sejati, meningkatkan kesadaran. Karena ini, ketika kita memiliki peningkatan kesadaran, yang terjadi adalah kita semakin mampu untuk membentuk kualitas kehidupan kita, baik secara aspek fisikal material maupun aspek spiritual dengan baik. Sehingga apa yang terjadi ketika kita bisa menata dengan baik? Kita memiliki vibrasi yang baik, karena kita bisa mengelola hidup dengan yang baik. Kita terhindar dari hal-hal yang menyusahkan kita. Nah, kalau seandainya seseorang masih memiliki kesadaran rendah, dia akan mengekspresikan hal-hal yang belum baik juga dalam ketidaksadaran, ya. Peningkatan kesadarannya belum baik, sehingga dia sering melakukan segala sesuatunya, sering berbuat salah, sering memilih yang salah, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau bekerja juga nggak ada kesadaran. Jadi ekspresi-ekspresinya tidak akan membentuk hasil yang maksimal, hasil yang baik, hasil yang bisa membuat kehidupan dia baik. Nah, ketika manusia sudah bisa terus meningkatkan kesadarannya, maka dia memiliki pemahaman yang lebih baik. Kapasitas dia dalam berpikir, dalam melakukan sesuatu juga lebih baik lagi. Sehingga dia menata hidupnya jauh lebih baik lagi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih kok ada orang yang kesadarannya belum baik terus, lalu ada orang yang kesadarannya tetap bisa meninggi dan semakin bagus? Nah, kesadaran ini berparalel dengan kualitas esensi energi di tubuhnya. Kualitas esensi energi di tubuh manusia juga berhubungan dengan vibrasinya. Jadi orang yang masih memiliki kesadaran rendah, dia memiliki vibrasi yang juga masih rendah. Dan vibrasi rendah ini juga dihasilkan dari kualitas esensi energinya yang juga masih belum baik. Dan kualitas esensi energi yang belum baik berasal dari kualitas jiwanya dan hatinya yang belum baik. Jadi ekspresi-ekspresinya di dalamnya masih negatif. Baik suara hatinya, cara dia menilai diri dia, ketidakbaikan hati, negative thinking, ketidakyakinan, kehancuran perasaan, keputusasaan mendalam, menyalah-nyalahkan diri, dan juga masih banyak membenci sesama. Tidak bisa menerima keadaan, benci ngeliat orang lebih berhasil, gak suka sama semuanya. Jadi memang kualitas hatinya ini akan membuat seseorang dengan
tingkat kesadaran yang belum baik. Ketika seseorang akhirnya memiliki kesadaran ya, karena ini free will manusia ya, ketika dia akhirnya mungkin terpuruk dalam sebuah kehidupan, tapi akhirnya dia menyadari bahwa saya nggak bisa kayak gini nih, terlalu tenggelam dalam kepahitan dan kehancuran hidup ya, depresi, sampai ingin bunuh diri misalnya. Maka dia memiliki secerca harapan mungkin bahwa saya nggak bisa kayak gini, saya harus mulai deh memperbaiki diri. Saya harus berusaha deh untuk positive thinking. Saya harus berusaha deh supaya tidak menyalah-nyalahkan keadaan. Saya harus berusaha supaya meningkatkan keluhuran batin saya. Tidak melemparkan kebencian dengan situasi dan keadaan. Jangan menyalah-nyalahkan diri, jangan jadi victim mentality atau menjadi korban atas keadaan yang dia hadapi. Tapi mulai memberdayakan diri. Ini sesuatu yang positif ya. Ini vibrasinya naik nih kalau orang sudah mulai memberdayakan diri. Dia mulai berpikir apa yang harus aku lakukan ya untuk keluar dari jerat kemiskinan misalnya. Aku usaha aku niat yang kuat, aku ingin menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi orang sekeliling, yang bisa membuat hal-hal yang membuat diriku bangga. Karena kalau kita menanam baik, kita pasti memetik baik ya. Jadi mulai menyadari hal-hal seperti ini, maka yang terjadi adalah peningkatan kesadaran. Dan ini berparalel, ketika kita terus mengekspresikan hal-hal positif, maka kita menaikkan vibrasi kita. Ketika kita menaikkan vibrasi kita mengalami peningkatan kesadaran. Jadi kita makin paham apa yang harus dilakukan. Dan ketika kita memiliki kekuatan di dalam kita untuk selalu membenahi diri, kualitas jiwaku dan hatiku harus diperbaiki nih, aku masih negative thinking terus, masih penuh kebencian bahkan kepada diriku sendiri. Aku nggak mau. Dia mulai hening, mengobservasi, berkontemplasi, memperbaiki diri, mengkoreksi batin, merestorasi jiwanya, mengkultivasi keluhuran batin yang terjadi vibrasinya terus naik, dia mengalami peningkatan kesadaran lebih tinggi lagi. Mulai paham apa yang harus dilakukan, intuisi mulai kuat. Karena ketika vibrasi mulai naik, frekuensi kita juga mulai naik. Kita makin dekat ke diri sejati kita. Jadi yang tadinya terpuruk, kita bisa akhirnya memiliki intuisi yang tajam. Karena kalau esensi energi kita masih di bawah, vibrasi kita rendah, kita tidak bisa terkoneksi dengan diri sejati kita. Walhasil, kita tidak memiliki intuisi yang bagus. Masih melakukan hal-hal, berpikir dengan menggunakan naluri saja. Banyak yang salah ya kalau naluri ini ya. Tapi kalau sudah ada di posisi mulai memperbaiki kualitas jiwa dan hati yang berpengaruh pada vibrasi kita dan juga peningkatan kesadaran, maka intuisi tajam. Kita mulai bisa mendengar diri sejati kita. Jadi guidance-nya mulai. Dan terus dilakukan, terus diusahakan untuk memperbaiki kita yang di dalam, vibrasi naik, peningkatan kesadaran naik lagi, dan terus naik lagi. Akhirnya apa? Bisa bangkit dari keterpurukan, bisa menata hidup jadi lebih baik. Perlahan-lahan tapi pasti. Membentuk realitasnya yang sesuai yang keinginan dia, yaitu menuju hal-hal baik, penuh ketenangan, memiliki kelimpahan, rezeki yang bagus, seperti itu. Bisa menciptakan realitas yang makin lama makin baik dan akhirnya sangat baik. Oke, sepertinya cukup untuk episode kali ini. Podcast Belajar Spiritual bersama Titi Kilau Jiwa akan terus membahas seputar energi, vibrasi, frekuensi, kesadaran manusia, perjalanan jiwa manusia, ekspresi-ekspresi kita di kehidupan bumi untuk membuat perjalanan jiwa kita di aspek physical material dan juga di aspek spiritual tetap baik dan balance dan selaras. Dengan cara selalu eling, sadar, mindful dengan siapa kita dan apa tujuan kita di sini. Baiklah, saya pamitan. Jangan lupa untuk follow Titi Kilau Jiwa, ada sosial medianya. Silakan follow di Instagram, ada Titi Kilau Jiwa. Untuk event-event off-air-nya ada Titi Kilau Jiwa Event. Dan untuk gerakannya yang sudah 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun, ada Satu Cinta Semesta. Untuk TikTok, ada di Titi Kilau Jiwa 1. Baiklah teman-teman Titi Kilau Jiwa, saya pamit, rahayu.